Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita jumpa lagi pada video kali ini. Saya akan sedikit mereview tentang kamera ProSummer ini, Fujifilm Finepeak S9400W. Kamera ini saya beli, saya cuma pengen penasaran aja. Ini kamera ProSummer dia ini dengan wifi. Ini kemarin saya beli bekas, cuman bekasnya mulus banget, hampir tidak ada lecet pada unitnya. Saya beli online di marketplace. Saya tertarik kemarin itu, saya nyari Canon ProSummer juga, tapi harganya lumayan tinggi semua ya untuk ukuran kamera second. Nah, saya cuma penasaran dengan optical zoom. Nggak tahu ini kemarin saya baca optical zoom 50 kali dan ada wifi nya, jadi bisa begitu dapat gambar bagus kita langsung bisa transfer. Dua kamera saya sebelumnya itu, yang pertama itu kamera pocket Sony WX850, itu juga ada wifi nya. Terus yang itu saya jual. Yang kedua itu kamera Canon EOS 200D, itu juga ada wifi nya. Terus ada keperluan, akhirnya saya jual. Padahal saya sangat sayang banget untuk dijual sih waktu itu. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang Fujifilm Finepeak S9400W ini. Dia angel wide angle-nya 24 mm, terus zoom 50, pixelnya dia 16 mega, ada viewfindernya, ada elektronik viewfindernya gitu. Ini kitab-kitab di dalam dus ini masih pelengkap semua gitu kan. Ya seperti normal ya, biasa beli barang beginian pasti ada. Nah, ini kemarin saya beli itu. Nah, ini sampai kabel USB nya aja belum dipakai. Ini sepertinya belum dipakai karena plastiknya masih rapat mulus. Terus strapnya ini sepertinya sudah dipakai sih sebenarnya, cuma dibungkus lagi biar rapi gitu. Oke, ini saya lempar dulu. Nah, kita langsung ke unit kameranya. Nah, ini penampakannya masih mulus sekali. Ini unit Fujifilm S9400W. Untuk bodinya sih pegangannya enak banget ya, enteng ya, kayak DSLR gitulah, enteng. Cuma di sini ini cuma pegangan aja. Pegangan nggak bisa diputer nih, saya karetnya ini nggak bisa diputer gitu. Nah, terus di sini seperti biasa ya, saya jelasin dulu. Ini capnya saya lepas dulu. Nah, di sini ada tulisannya Super ABC Fuji Neon Lens.
ini masih mulus banget. Ini 50 kali zoom 4,3 215. Oke, di sini ada tulisannya 50 kali Full HD. Nah, ini untuk tombol di sini, ini untuk apa namanya, zoom in, zoom out tuh. Terus ini ada apa namanya, ada flashnya, ini tombol untuk buka flash. Nah, gitu. Ada flash ya seperti ini. Ini ada lampu apa namanya, kalau nggak salah lampu senternya. Nah, ini terus di sini tombol shutternya, tombol shutter ini untuk zoom in zoom out juga sama kayak di sini. Terus ini ada apa namanya, di atas ini ada speaker. Nah, speaker stereo, ini ada tulisannya Fanpic S seri tipe Fanpic seri S. Ini ada wifi nya, tulisan wifi. Ini untuk pengaturan menunya, ini on off nya tuh biasanya ceklek. Kalau di kanan itu kalau nggak salah cuman ada yang dia digeser tetap, atau ada tombolnya. Kalau ini digeser sedikit nanti digeser gitu on, geser lagi off. Nah, ini untuk continuous shutter, ini untuk white balance, ini untuk electronic viewfindernya. Jadi ini tombol untuk mindahin ke LCD atau ke viewfinder. Nah, ini tombol untuk record, ini untuk galeri. Terus di samping sini ini HDMI. Ini HDMI sama apa namanya, USB-nya, untuk port USB. Nah, terus di bawah sini ini untuk apa namanya, untuk apa, dudukan tripodnya, ini nomor seri. Oke, nah ini apa namanya, Fujifilm Fanpic S9400W ini menggunakan baterai apa namanya, nah ini baterainya masih seperti ini, baterai A2. Nah, A2 ya. Ini teman-teman kalau misalkan apa namanya, sebenarnya kelebihannya kalau saya sih ini lebih lama ya daya tahannya ya daripada yang baterai kecil-kecil ini. Kalau ini baterai A2 itu kapasitasnya berapa ini? Kapasitasnya nih 1900 mAh. Jadi ini diisi 4 baterai A2 apa namanya, kapasitas 1900 mAh satu baterai. Jadi kalau 4 baterai ini bisa dikeluarkan sendiri kan, ya sekitar berapa, 7.600 ya, 7.600 mAh satu kali pasang ini. Nah, di sini ada slot untuk apa namanya, memori ini SD. Saya pasang dulu di sini. Oke, pasang. Jadi intinya kalau teman-teman itu apa, kelebihannya kamera ini adalah bisa dipakai atau digonta-ganti baterai yang banyak di pasaran. Ini banyak banget. Nah, kecuali kalau yang teman-teman punya kamera yang DSLR dan baterainya tertentu yang kotak itu, dan harus beli untuk baterai cadangan juga harus tipe tertentu. Kalau Pro Summer seperti ini, kelebihannya adalah baterai ini A2 ini tersedia di pasaran banyak sekali dan berbagai merek,
dengan berbagai warna gitu. Ini kebetulan kemarin dapat Sony berikut dengan chargernya. Kalau teman-teman ya charger biasalah seperti ini Sony gitu kan. Oke, ini untuk baterai 4 biji. Ini ada slot SD nya. Oke, kita tutup lagi. Oke, waduh ini mumpun ini kena tangan. Oke teman-teman, sudah saya bersihkan. Alhamdulillah, ini kemarin belinya juga mulus banget, memang bodi mulus, lensa mulus, tidak ada jamur. Insya Allah tidak ada jamur sama sekali nih, bibit jamur juga nggak ada. Oke, langsung kita nyalakan aja. Nah ini ada 16 megapiksel. Nah, menyalakannya gini, kita geser on off nya ke kanan. Nah ini modenya auto. Nah coba aja mana ya. Ini modenya auto. Saya pilih auto. Ada, kalau misalkan kita pindah modenya sini, nanti di sini di LCD di layarnya ada notifikasinya atau pemberitahuan seperti ini. Kita ganti menu program, nanti ada ada penjelasan di situ. Terus ini S itu prioritas ya, menggunakan ini. Itu adapter. M itu manual, jadi teman-teman bisa kalau manual nanti yang bagi yang sudah pro, yang sudah bukan awam seperti saya, nanti bisa. Ini ada ISO-nya sampai dengan berapa ini? ISO sampai dari 100 sampai 12.800 ISO-nya. Oke, ini kembali back. Ukuran gambar bisa disesuaikan. Di sini ada beberapa pilihan. Ada yang 4:3, 3:2, 16:9. Nah, kan saya pilih 16:9. Kualitas gambarnya fine. Oke. Fine pick, warnanya chrome. Nah, ini bisa bisa dipilih sesuai selera. Ini ada standar, ada chrome, ada ini. Oke, saya pilih standar aja. Imbangan ini white black ya, white and black. Nah, ini bisa halus, bisa bayang-bayang, bisa lampu neon. Nah, ini macam-macam ini. Oke, saya pilih auto. Zoom instannya ini saya off kan aja, nanti saya manual aja. Deteksi wajah off, orang nggak ada wajahnya. Fotometri, autofokusnya di tengah aja. Ini juga di tengah. Mode filmnya bisa full HD, SD, macam-macam ya, kita pilih full HD aja, 60 frame per second. Terus ini oke, saya nggak terlalu belum terlalu familiar dengan ProSummer ini. Oke, nah teman-teman bisa memberikan saran, kritik di dalam komentar. Atau kalau misalkan Mas itu bukan untuk itu bukan untuk itu harusnya seperti ini. Dan nanti teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Saya lebih senang berbagi ilmu gitu kan. Oke, ini set custom. Oke, nanti untuk ini set custom untuk disimpan. Oke. Ini untuk setelan, untuk pengaturan pemotretan ya, atau gambar ya.
Kalau kita geser ke bawah, ini adalah pengaturan ini apa namanya, kameranya. Ini katakan waktu bisa diatur seperti ini. Terus ada perbedaan waktu ya, kalau apa, misalkan plus berapa, plus 9, plus 7 dan sebagainya, seperti itu. Bahasa bisa dipilih, ada bahasa Indonesia, bla 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 ya, ini India, ada Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Portugis, Italia, banyak sekali bisa dipilih. Ini mode diam bisa, ini kalau cekrek-cekreknya bisa dihilangin, pakai sini nih. Terus ini untuk format ulang, ini format semua pengaturan. Oke, tampilan gambar ini untuk preview setelah ambil gambar. Bingkainya tidak ada, volume operasi tidak ada, biar tidak dadidot. Cekrek juga tidak ada. Ini cekreknya di sini, bunyi, dia harus bunyi. Oke, volume pemutarannya itu volume videonya. Ini volume pemutaran, nanti apa namanya, connectnya ke sini nih, untuk atur volume ini. Terus kesan LCD, nah ini bisa diatur, bisa plus berapa, ini standar aja. Oke, pemutaran, monitor terang, event, hemat daya tidak ada. Oke. Nah, ini kalau misalkan modenya di LCD, ini kalau misalkan saya pencet ini, nanti jadi electronic viewfinder. Oke. Kelihatan ya? Itu kelihatan kan? Kalau misalkan ini saya pencet lagi, waduh, nggak pencet. Nah, ini kalau udah pencet lagi, kembali ke sini, ke layar. Oke. Terus untuk tombol di sini, ini apa namanya? Aduh, besar. Waduh, apa sih? Nah, ini untuk tombol di sini, ini bisa kalau ke kanan kita pencet. Nah, ini untuk makro. Misalnya ini apa sih? Nah, ini makro. Saya pilihnya ini aja deh. Super makro. Oke. Ini ke atas untuk ISO, pengaturan ISO-nya. Terus ke kanan ini untuk lampu kilatnya atau lampu flash. Ke bawah untuk timer. Nah, ini timer. Kalau misalnya kita mau selfie atau apa, pakai timer aja, karena ini layarnya nggak bisa flip, jadi harus di timer. Ini yang kalian ini harus pakai. Nah, kilat dimatikan karena ini mode manualnya, jadi matikan. Oke, ISO-nya tadi ganti aja deh, 800. Oke, kita coba. Nah, ini hasil dari makro, super makro. Ada hasil dari super makro. Tadi kan karena ini modenya manual, jadi kilatnya saya nonaktifkan aja. Oke, timer saya nonaktifkan. Ini untuk makronya super makro, better. ISO-nya 800. Oke, coba saya cek. Oke, aja. Oke, seperti itu. Lalu kita lihat di previewnya. Nah, kita zoom. Ini aslinya jelas banget sih, bening. Oke, kita back. Terus coba kita video kan. ISO-nya berapa, kita ganti aja. Oke, kita pakai untuk video.
Nah, mode video seperti ini. (16 megapiksel), tapi ini bening banget sih menurut saya. Ini meja belajar anak saya pakai untuk review kamera. Oke. Kalau kita mau rekam, kita pencet tombol merah bulat ini. Untuk mengakhiri perekaman, kita juga pencet ini. Dia mulai menyimpan, lalu kita preview. Oke. Bentar. Oke. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Oke, ini kembali. Jadi kesan selama pemakaian saya, kamera ini kamera yang mantap untuk dijadikan pilihan kalau misalkan teman-teman adalah punya hobi berburu atau senang berjelajah naik gunung, atau bahkan yang hobinya jadi intel atau memata-matai dari jauh. Ini cocok banget untuk harga segini dengan kualitas kamera seperti ini. Saya sangat menyarankan kamera Fujifilm S9 400W ini. Sebenarnya kemarin saya pengen beli sih yang Nikon P100 ya, tapi 1000 itu yang bisa untuk ngezoom sampai dengan bulan itu. Masalahnya ini adalah tanggal muda, ini tanggal 1, 2, 3, 4, ini ada tanggal 4 Syawal 1441 Hijriah. Jadi masih tanggal 4, masih tanggal muda, belum tanggal pertengahan 13, 14, 15 gitu. Nanti kalau misalkan kamera ini belum laku, saya akan tes untuk zoom bulan gitu. Ini kan beberapa hari kemarin saya sudah pakai untuk zoom gunung, zoom sunrise, zoom di area kampung saya gitu. Hasilnya mantap. Nanti hasil video, hasil foto akan saya upload juga reviewnya di postingan YouTube saya yang lain gitu. Ini sementara masih proses kolektif untuk menggabungkan itu ya, untuk mergernya karena di awal-awal ini saya mencoba untuk tidak mengedit apapun. Jadi benar-benar apa yang saya rekam itu yang saya upload. Sama dengan video saya kali ini, review tentang kamera ProSummer Fanpic S9400W. Ini sama sekali saya tidak melakukan editing atau pemotongan video, penambahan suara dan sebagainya, tidak. Untuk background ya tetap seperti ini, suara saya seperti ini aslinya. Walaupun suara saya sering-sering terputus karena ya mungkin saya masih gugup untuk menjelaskan, walaupun saya di belakang kamera tetap masih ada gugup
ya wajar, YouTuber pemula. Jadi teman-teman mohon dukungannya, mohon saran untuk saya bagaimana membuat video itu menarik tanpa dengan background lagu, tapi tetap menarik, tetap diminati banyak banyak orang. Karena saya belajar saya belajar tentang kamera, belajar tentang YouTube juga dari YouTube itu sendiri. Makanya saya mencoba untuk membuat beberapa video untuk membalas kebaikan YouTube bagi saya, karena saya banyak sekali menerima ilmu dari YouTube gitu. Saya akan mengembalikan semuanya ini ke YouTube juga. Jadi mohon bagi teman-teman yang melihat review ini, mohon tulis caci maki atau saran dan kritik di komentar. Insya Allah seluruhnya akan saya balas. Insya Allah seluruhnya akan saya balas, gitu kan. Mau komen yang jelek, mau komen yang bagus-bagus, mau caci maki, insya Allah semua akan saya balas. Karena apa? Saya akan belajar dari YouTube. Saya belajar dapat ilmu dari YouTube dan saya akan kembalikan semua itu ke YouTube juga. Jangan lupa teman-teman, saya mohon dukungannya untuk subscribe dan like video ini. Tapi kalau misalkan kepaksanya teman-teman gak suka dengan video ini, silahkan dislike gitu, teman-teman. Karena YouTube memberikan tombol untuk dislike, ya silahkan gunakan kalau misalkan teman-teman gak suka gitu. Tapi kalau teman-teman suka dan pengen support saya, tambahin subscribe-nya dan like dan komen aja deh. Nanti kita diskusi di kolom komentar gitu. Baik teman-teman, ini rencananya juga saya akan jual juga. Saya akan ganti dengan gadget yang lain. Kalau misalkan sudah terjual, nanti yang gadget jarang-jarang ada di pasaran lah kalau bisa ya. Ini kayak kemarin saya cari di Solo Raya, Jogja juga nggak ada yang punya, nggak ada yang nawarin sih. Mungkin punya ada tapi jarang yang nawarin, karena mungkin dengan harga segini mereka bisa dapat DSLR dan bisa gonta ganti lensa gitu. Tapi kalau teman-teman punya hobi untuk petualang, naik gunung atau berburu, atau teman-teman bisa mungkin yang sedang mendekati bukan mendekati sih, PDKT sama calon istrinya. Nah ini kalau misalkan bisa untuk melihat-lihat dari jarak jauh gitu. Tapi saya tidak menyarankan untuk teman-teman melihat bukan mahram ya gitu. Oke, teman-teman, cukup sekian mungkin dari saya untuk video review kali ini. Sekali lagi mohon dukungan dengan subscribe, like video ini dan komen. Apapun komen teman-teman pasti insya Allah kalau ada kesempatan saya balas semua gitu. Tapi kemungkinan juga baru sedikit sih yang akan komen gitu. Nah teman-teman, ini sembari kalau misalkan belum terjual, saya akan review hasil video nanti untuk melihat bulan mendekati purnama asik. Kita akan zoom bulan menggunakan kamera Fujifilm S940-9400W dengan catatan kamera ini belum laku untuk. Jadi nanti link di marketplace-nya, entah di Tokopedia atau Bukalapak, Shopee, nanti akan mungkin salah satunya akan saya sertakan di
deskripsi gitu. Oke, bagi teman-teman yang berminat silahkan gitu. Nanti akan saya tambahin bonus, ada tas. Nah, insya Allah saya bonusin tas gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya atas nama channel Andri Gantari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.